Hari ini saya berkhotbah dengan judul Sifat Agama Manusia dan Solusinya Jalan Keluar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah kekuatan, bijaksana, cinta kasih dan iman yang cukup kepada hamba-Mu yang hina ini, sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan kebenaran yang tercantum di dalam kitab suci, dengan penjelasan Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia mengatakan, mari kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Kenapa kita? Bukankah, apakah Allah berbicara dengan malaikat? Tidak. Yang mencipta itu hanya Allah. Maka tidak mungkin kita itu adalah Allah berbincang-bincang dengan malaikat. Karena malaikat bukan pencipta, jadi tidak bagian. Tetapi Allah mengapa menyebut kita? Penjelasan itu ada dua. Penjelasan pertama menurut literatur kuno di daerah Asia yang pertengahan itu. Mereka menyebut Allah, dewa, semua itu dengan majestic plural. Berarti dengan banyak, karena majestis, karena mempunyai kekuatan, kemuliaan, kehormatan yang besar. Tidak boleh disebut sebagai singular, harus sebagai plural. Tetapi penjelasan ini tidak terlalu sesuai dengan seluruh kitab suci. Maka Alkitab mengatakan Allah berkata bahwa Dia adalah Allah yang bersifat majemuk. Di dalam bahasa orang Ibrani,
Elohim. Khususnya di dalam Deuteronomi, yaitu kitab Ulangan pasal 6 ayat ke-4 yang disebut Shema. Dengarlah ia, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Waktu kalimat itu muncul dari mulut Tuhan, dia berkata, dengar Israel, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Jadi istilah itu pakai Elohenu. Elohenu bukan singular. Elohenu bukan dual, tapi plural. Berarti satu, dua, dan banyak. Kalau singular seperti a boy, lalu plural boys. Saudara mengerti semua ini kan? Di bahasa Inggris ada satu dan banyak. Tetapi di dalam bahasa Ibrani ada satu, dua, baru banyak. Waktu istilah mengenai Tuhan Allah dipakai, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Bukan pakai singular, bukan pakai dual, tapi pakai plural. Berarti bukan Allah yang satu pribadi, bukan Allah yang dua pribadi, Allah yang lebih dari dua, yaitu tiga atau lebih. Tetapi jika itu plural, kenapa kita berani mengatakan itu tiga, bukan empat, bukan lima? Karena di dalam kitab suci yang lain mengatakan suci, suci, suci. Berapa? Berapa kali? Tiga. Yesus mengatakan, baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa oknum? Tiga. Sehingga di dalam seluruh kitab suci, kecuali engkau menjelaskan Allah itu Allah Tritunggal, tidak ada kemungkinan mengerti wahyu Tuhan Allah. Di daerah Aceh kebanyakan orang, mereka tidak mungkin percaya Allah Tritunggal. Tetapi justru orang Kristen percaya Allah yang Esa adalah Allah yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka Tuhan berkata, mari kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Itu sebab manusia dicipta seperti Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya tidak berarti manusia bertiga pribadi, tapi manusia mempunyai sifat teladan ilahi. Di dalam satu buku yang dibawa di sini, peta dan teladan Allah, yang saya khotbahkan 15 tahun yang lalu, sudah dicetak dari buku. Saudara boleh membaca dengan teliti, lalu mengerti apakah bedanya iman orang Kristen. Karena Allah kita, Allah Tritunggal. Saudara-saudara, nah Allah Tritunggal adalah Allah satu-satunya. Karena di luar dia tidak ada Allah. Lalu saya mau tanya, jikalau Allah itu adalah Allah satu-satunya, tetapi bukan Tritunggal, maka sebelum dia ciptakan segala sesuatu, siapa yang ada di dalam alam semesta? Hanya Allah kan? Sebelum cipta semua, belum menciptakan kucing, belum menciptakan kuda, belum menciptakan anjing, belum menciptakan singa, belum menciptakan segala sesuatu. Tidak ada materi, tidak ada apa, langit dan bumi. Hanya ada Allah. Berapa? Satu bukan? Dan Allah itu kekal tidak? Jawab. Allah yang Esa, Allah yang kekal. Allah itu kasih bukan? Allah itu kasih adanya. Sangti Chusai. God is love. God is the only God. God is eternal God. And God is God of love. Hanya kitab suci orang Kristen yang mengatakan Allah itu Esa, Allah itu kekal, dan Allah itu kasih. Sekarang saya mau tanya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, adakah segala sesuatu yang berada? Tidak. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, adakah manusia yang berada? Tidak. Adakah malaikat yang berada? Tidak. Adakah materi yang berada? Tidak. Jikalau Allah belum menciptakan segala sesuatu, di dalam kekekalan Dia Allah Esa, Dia Allah kekal, Dia Allah kasih. Saya mau tanya, saat itu belum ada yang lain, Dia mengasihi siapa? Satu, kekal, kasih. Di dalam kekekalan Dia mengasihi siapa?
Tidak ada yang lain. Sehingga tidak ada agama yang bisa menjawab pertanyaan ini. Saudara-saudara, Allah yang kekal, Allah yang esa, Allah yang kasih. Sebelum dia cipta segala sesuatu, dia sendiri ada. Dan dia itu kasih. Dia kasih siapa? Tidak ada agama yang bisa jawab kecuali agama Kristen. Karena Allah itu kasih adanya. Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Anak mengasihi Allah Bapa. The only answer is in the Bible. Only triune God can solve the problem. The eternal, loving God, before He created everything, whom did He love? Allah tidak mungkin adalah kasih kalau tidak ada sesuatu objek. Tapi karena Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kasih menjadi sesuatu yang berada di antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saling mengasihi. Dan kasih itu di dalam kekekalan sudah ada. Dan Allah yang adalah esa, adalah kekal, adalah kasih, di dalam mengekspansikan kasihnya, dia menjadi pencipta. To expand His love, to extend His love. He planned to create. Supaya apa? Supaya yang dicipta itu boleh menerima cinta kasihnya. Sehingga Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sekarang memperkembangkan cinta kasihnya di luar ketiga oknum ini, menjadi kasih melanda kepada yang dicipta. Itu sebab mengapa Tuhan mencipta segala sesuatu. Tuhan mencipta segala sesuatu untuk meradiasikan cintanya kepada yang dicipta, boleh menikmati, boleh menerima cinta kasih Tuhan Allah. Jangan kira semua agama sama. Tidak ada agama yang bisa menjelaskan doktrin yang penting ini. Itu sebab orang bilang, tidak usah khotbah tentang Tritunggal, sulit dimengerti, rasio tidak bisa terima. Why we have to accept the Trinity? Why you have to think about the triune God? Why we have to believe three person in one Godhead? Saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Jikalau Allah itu adalah Allah Tritunggal yang mempunyai kasih antara satu pribadi dengan lain, barulah cinta itu bisa berada di dalam yang dicipta sebagai peta teladan Allah. Lalu kita boleh menikmati bagaimana berkasih-kasihan, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun masyarakat. Saudara-saudara, mengapa ada agama yang pakai nama Allah tetapi selalu membunuh orang lain? Karena tidak ada kasih. Saudara-saudara, Alkitab berkata, God is love, and everybody who live in God, who live in love. Allah itu kasih adanya. Barang siapa yang hidup di dalam Tuhan Allah, dia hidup dia mencinta kasih. Jangan kira engkau bisa memperdamaikan orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Jangan kira dunia ini akan mendamai. Di dalam negara Yahudi, di dalam agama Yahudi, mereka percaya Allah yang esa, tapi tidak percaya Tritunggal. Itu sebab di dalam pikiran mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengerti kasih antara pribadi. The interpersonal relationship with the love inside is only be obtained by those who understand the Trinity. Hanya mengasihi, mengetahui Allah Tritunggal, mungkin mengerti sesuatu kasih yang menjadi hubungan di antara pribadi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena wahyu ini diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita beriman. Saya tidak mau engkau menjadi orang Kristen karena ikut-ikutan. Karena Papa Kristen, saya Kristen. Karena saya dilahir dari Kristen, saya Kristen. Saya jadi Kristen supaya bisa menjadi kaya. Itu semua pikiran kafir. Itu semua pikiran dari setan. Jikalau pendeta-pendeta mengatakan percaya Yesus supaya engkau menjadi kaya, pendeta itu pembohong. Karena di Alkitab mengatakan ada orang kaya yang masuk neraka, tapi pengemis yang namanya Lazarus yang masuk surga. Tidak tentu kita percaya Tuhan hanya datang karena mau kaya, tapi kita mau mengenal kebenaran. Amin. Saya menjadi orang Kristen karena saya mau percaya. Saya percaya karena saya mau tahu
Saya mau tahu apa? Tahu kebenaran. Apa yang Tuhan wahyukan itu kebenaran. Di dalam pengwahyuan Tuhan, saya mendapatkan pengertian kebenaran. Lalu saya beriman kepada Dia. Jikalau karena saya beriman kepada Tuhan, satu hari saya dibunuh, saya pun rela. Karena dunia ini hanya berapa puluh tahun. Dan iman kepada kebenaran itu bernilai untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara ingat, Rasul Yesus Kristus satu persatu dibunuh. Petrus dibalikkan salibnya, Paulus dipenggal kepalanya, lalu Bartolomeo, Andrew, semua rasul satu-satu mati syahid. Mereka hidup untuk apa? Untuk kebenaran, hidup untuk iman, hidup menjadi orang Kristen yang bersaksi bagi kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, engkau menjadi orang Kristen di daerah di sini tidak gampang, karena di sekitarmu, lingkunganmu bukanlah orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Itu sebab engkau bagaimana mempertahankan imanmu. Engkau perlu keteguhan iman, perlu pengertian kebenaran yang tidak boleh kompromi. Ini tidak gampang, tapi ini sesuatu hal yang layak, yang patut kita pelihara. Karena orang yang percaya kebenaran dan sampai mau mati kepada kebenaran, orang itulah orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan berkata, mari kita, Allah Tritunggal, menciptakan manusia menurut peta teladan kita. Allah itu suci adanya, maka manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah, berarti manusia mempunyai konsep kesucian. Mengapa kalau engkau berzina engkau menghina? Mengapa perempuan yang belum nikah sudah naik tempat tidur sama laki-laki, tidur sama ini sama itu, semua menghina dia? Karena di dalam tuntutan hati kita mengetahui perawan diberi keperawanan sebagai tanda dia belum pernah tidur sama laki, itu suci. Kita ada konsep kesucian karena Allah kita itu suci. Kita ada konsep keadilan karena Allah itu adil. Kita ada konsep cinta karena Allah itu kasih adanya. Kita ada konsep kebajikan karena Allah itu baik adanya. Dengan kita mempunyai kebajikan, keadilan, mempunyai cinta, mempunyai suci, mempunyai kemurahan, ini semua membuktikan kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Lalu Allah menciptakan sesuatu hal yang khusus bagi manusia, yaitu manusia dicipta menjadi satu-satunya makhluk yang bersifat agama. Selain itu masih ada seluruh sifat yang tidak ada pada binatang yang lain, sifat kebudayaan. We are created with the religious instinct and religious ability. We are created with the cultural instinct and cultural ability. We are created with the religious nature and the cultural nature. Manusia dicipta sebagai makhluk yang bersifat agama. Manusia dicipta menjadi makhluk yang bersifat kebudayaan. Kebudayaan dan agama menjadi dua tonggak, ada dua fondasi yang mendirikan hidup kita secara rohani menjadi manusia bermartabat. Manusia menjadi hormat dan kemuliaan. Jikalau manusia tidak beragama, manusia itu seperti binatang. Jikalau manusia tidak berkebudayaan, manusia itu seperti binatang. Kenapa binatang tidak pakai bagian, kita pakai bagian? Karena kita berkebudayaan. Kenapa binatang dia berbakti kepada Tuhan, kita berbakti? Karena kita bersifat agama. Sifat agama dan sifat kultur kebudayaan itu ciri khas manusia disebut sebagai manusia. Semua ikut saya. Sifat agama, sifat kebudayaan. Ini dua yang menjadi ciri khas. Kenapa manusia disebut manusia? Karena manusia bukan binatang. Manusia menjadi seperti Tuhan Allah. Melalui kebudayaan kita mengetahui apa itu nilai. Melalui agama kita mengetahui apa itu ketuhanan. Saudara-saudara, Indonesia adalah negara Pancasila. Negara menekankan pentingnya akan agama. Indonesia adalah negara yang berkebudayaan, pentingkan apa itu pentingnya kebudayaan. Kita mengetahui kesopanan, kita mengetahui adat, kita mengetahui moral, kita mengetahui bagaimana studi, bagaimana kita harus mempunyai pengetahuan bijaksana. Semua ini berkata kepada kita, kita adalah makhluk yang berkebudayaan. Kita adalah makhluk yang beragama.
Tapi hari ini saya tidak akan bicara tentang kebudayaan banyak. Saya hanya bicara tentang satu sifat saja. Sifat agama. Apakah sifat agama? Yaitu sifat bagaimana manusia berrelasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, apakah itu agama? Immanuel Kant daripada Jerman mengatakan religion is a system of worship and moral. Agama adalah sistem berbakti dan sistem bermoral. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Dia, kita bersyukur kepada Dia, kita memuji Dia, kita minta kepada Dia, bermintaan, bersyukuran, berdoa, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Ini ibadah yang disebut sebagian yang penting di dalam agama. Tetapi agama kepada Tuhan cukup? Tidak cukup. Agama harus berhadapan dengan manusia. Kita harus baik sama orang, mempunyai kehormatan dengan orang, membantu orang, harus mempunyai cinta kasih, harus melakukan keadilan kepada sesama manusia. Ini adalah dua relationship. Pertama, the vertical relationship, worship God. Kedua, horizontal relationship, love one another. We do the goodness, righteousness to practice in our life. Dengan demikian, manusia bersifat agama. Karena manusia satu-satunya macam yang bisa berhubung dengan Tuhan Allah. Manusia satu-satunya macam bisa bergaul secara selaras dengan sesama manusia. Ini sifat agama terdiri dari dua hal menurut Immanuel Kant. Religion is the system of moral and worship. Pada waktu saya mempelajari, saya mengajar filsafat, saya baca kalimat daripada Immanuel Kant. Lalu saya coba membandingkan hidup dia di dalam sifat agama, apa yang dia lakukan. Saya kecewa. Karena apa? Agama di dalam konsep dari Immanuel Kant kekurangan satu hal yang penting. Ini yang saya katakan. Agama bersifat bakti, iya. Agama bersifat moral, iya. Agama hanya dua hal ini, tidak. Selain bersifat bakti, selain bersifat moral, agama masih bersifat pengharapan kepada dunia yang kekal. Ini yang kehilangan. Toward the eternal, the hope for eternity, the eternal bliss. This is something lacking in Kant's philosophy of religion. Saudara-saudara, saya anggap kaum murid filsafat sekarang bisa mengerti hal yang paling sulit, tapi saya mengajar dengan paling gampang. Saudara-saudara, moral and worship are two aspects so important. But not only these two, because religion is concerning the eternal hope for the everlasting bliss, everlasting happiness, everlasting unity with the truth, who is God Himself. Saudara-saudara, jikalau agama hanya berbakti kepada Tuhan dan bermoral kepada manusia selama kita hidup di dunia, setelah mati kemana? Agama tergantung tiga hal. Sekarang saya berkata kepada saudara, pertama berbakti, kedua bermoral, ketiga menuju kemana di dalam kekekalan. Jikalau yang ketiga ini tidak masuk, agama itu tidak lengkap. Jikalau saya bertahu berbakti kepada Allah, berbaik kepada orang lain, tapi setelah mati kemana saya tidak tahu, itu agama omong kosong, itu agama tidak sah, itu agama tidak lengkap. Itu sebab mari kita menggabungkan unsur ketiga, karena unsur ketiga ini dicatat di Alkitab. Jesus said, I will bring you to my heaven's house. I go first to prepare the place for you, and I will return to bring you there. Aku akan pergi dulu mempersiapkan tempat bagimu, dan aku akan kembali menjemput engkau, masukkan rumah Bapakku. Christian know where to go. Our where to go concept is so strong, with a conviction even so strong. Semoga-moga berarti tidak pasti. Dia mengharapkan. Ini adalah agama, karena agama mempunyai pengharapan yang kekal, tetapi belum pasti. Lain sama Yesus Kristus. Yesus berkata, di mana aku berada, engkau akan berada. Where I will be, you will be there together with me also. Jadi orang Kristen mati bukan semoga-moga dapat tempat yang baik di sisi Tuhan.
Orang Kristen mati mengetahui kita pasti bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Amin. Paulus berkata, lebih baik saya hidup atau saya mati. Jikalau saya mati dan saya hidup, bedanya apa? Kalau saya mati, saya langsung berserta Kristus. Jikalau saya hidup, saya masih berada di tengah-tengah engkau. Lebih baik saya mati beserta dengan Kristus. Ini tercantum di Filipi pasal 1. It is better for me to die and to be with Christ. Berarti kepastian Paulus setelah meninggal dunia bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah kepastian yang tidak ada pada agama lain. Saudara-saudara, kenapa saya mengatakan Immanuel Kant filsafat agamanya tidak lengkap? Karena waktu dia tua, dia tulis sepucuk surat. Surat itu dikirim kepada salah satu kawan yang terbaik daripada dia. Dan dia jujur membocorkan satu rahasia. Sebenarnya seluruh hidup saya hanya mau tahu 4 hal saja. Pertama, who am I? Kedua, what can I know? Ketiga, what should I do? Dan keempat, what is my hope? Immanuel Kant pada waktu tua baru bocor. Seumur hidup dia hanya tahu 4 hal. Dia ingin mengetahui hal, siapa saya ini? Kedua, apa yang boleh saya tahu? Ketiga, apa yang harus saya lakukan? Keempat, apa yang bisa saya mengharapkan? Who am I? Anthropology. How can I know? Epistemology. What should I do? Ethics. And what is my hope? Religion. Tetapi Immanuel Kant seumur hidup menulis buku mengenai epistemologi. Adalah beberapa buku. The Critic of the Pure Reason and the Critic of the Practical Reason. Mengenai etika. What should I do in practical reason? Tetapi mengenai pengharapan, dia tidak tulis. Pada waktu dia tua tulis satu buku yang kecil mengenai akan reason, religion within the reason alone. Tapi tidak tuntas, dia sudah mati. Pada waktu dia mengatakan, I only want to know 4 things. Who am I? I want to know what can I know? Well, I want to know what should I do? I want to know what is my hope. But never he wrote about hope before his death. So his religion is imperfect. His religion concept is inadequate. Konsep agama daripada Immanuel Kant tidak cukup. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kitab suci lah satu-satunya buku yang memaparkan segala kebenaran, memaparkan kesempurnaan, memaparkan kesempurnaan yang mutlak yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Siapakah manusia? Dicipta menurut peta teladan Allah. Siapakah kita? Boleh mengetahui apa? Mengetahui Tuhan, mengetahui diri, mengetahui alam, mengetahui sekarang, mengetahui hal yang akan datang. What can I know? I can know God through knowing myself. I can know myself through knowing God. I can know creator world through His revelation. I can know this world and I can know the world to come for eternity. Ini epistemologi Kristen. Lebih lengkap daripada semua sistem epistemologi, pengetahuan dan logika dari apa saja, termasuk agama, kebudayaan. Saudara, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Alkitab mengatakan, jalankan keadilan, penuh cinta kasih, hidup berjalan bersama Tuhanmu di dalam kerahan hati. Ini tercantum di dalam perjanjian lama, Mika 6:8. Hai manusia, Allah sudah tunjukkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Kau harus suka kemurahan, bukan kebencian. Kau harus jalankan keadilan, jangan cuma meninggikan diri. Kau harus dengan rendah hati, jangan sombong. Engkau harus berjalan dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Alkitab yang jelas memberitahu kabar kita tentang siapakah saya, apa yang boleh saya tahu, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang boleh saya harapkan.
Setelah mati kemana? Agama tidak memberitahu. Tidak ada yang memberitahu. Yang memberitahu cuma kitab suci. Saudara-saudara, sekarang saya mengkomplitkan konsep yang kekurangan dari Immanuel Kant. Konsep of worship, konsep of morality, and concept of eternity. Saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang kekal. Sejak engkau lahir, manusia sejak lahir, dia tidak pernah mungkin hilang lagi. Setelah engkau lahir, engkau berada. Kapan berhenti berada? Tidak mungkin. Setelah engkau lahir, engkau berada sampai selama-lamanya. Apakah seperti Tuhan Allah? Iya. Allah itu kekal. Dan Allah memberikan kekekalan ke dalam diri manusia. Sehingga semua orang yang disebut manusia, dia kekal. Dia kekal seperti Allah kekal. Bedanya apa? Kekal Allah bukan diberikan. Kekal Allah ada pada diri. Kekal kita diberikan. Waktu dicipta baru dikasih. Sesudah itu tidak pernah berhenti. Sehingga jangan kira mati selesai. Jangan kira bunuh diri selesai semua kesulitan. Itu orang bodoh yang pikir begini. Jikalau engkau membunuh diri, engkau hanya bisa membunuh tubuhmu. Engkau tidak bisa membunuh jiwamu. Engkau terus berada selama-lamanya. Itu sebab jangan bodoh. Kalau engkau selama-lamanya berada, engkau tidak bersiap hidup setelah mati kemana, engkau orang yang paling bodoh di dalam dunia. Jikalau engkau mengetahui setelah mati masih berada, engkau harus bersiap bertemu dengan Tuhanmu. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Mika, prepare to meet your God. Before your death, you should prepare yourself. You should adjust yourself. You should make yourself justified by the grace of God, that you can be pleased by God. Dibenarkan oleh Tuhan supaya engkau boleh diterima oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan supaya engkau boleh disenangi oleh Tuhan. Jangan engkau main-main. Hidup itu hanya satu kali. Setelah satu kali tidak berhenti berada sampai selama-lamanya di hadapan Tuhan untuk dihakimi atau untuk diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hidup manusia harus bertanggung jawab. Saudara-saudara, pada engkau waktu malam ini dengar khotbah ini, engkau rasa menjadi hormat, rasa menjadi khidmat, rasa menjadi penting, rasa menjadi mulia, karena engkau diingatkan engkau manusia. Banyak orang hidup tidak seperti manusia. Manusia seharusnya hidup seperti Allah. Tetapi kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah, mereka hidup seperti binatang. Katanya beragama, tetap melacur, tetap berzina, tetap makorba, tetap berbuat jahat, tetap dagang menipu. Mulutmu menjadi alat setan, tanganmu menjadi alat dosa, kakimu menjadi tempat untuk menuju kepada kefasikan, pikiranmu menjadi wadah di mana setan mengirim segala ajaran yang sesat untuk merusak engkau. Saudara-saudara, manusia tidak boleh begini. Kita harus hidup dengan suci, hidup kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di kebajikan, mirip Tuhan kita. Mengapa banyak orang hidup tidak seperti Tuhan? Bukan saja tidak seperti Tuhan, hidup tidak seperti manusia. Kalau engkau mengatakan manusia hidup tidak seperti Tuhan dan tidak seperti manusia, seperti apa? Seperti binatang. Saudara-saudara, satu kali ada 62 perempuan yang diperkosa lalu dibunuh, ditusuk, dilempar ke laut, disimpan, dibungkus plastik. 62 perempuan yang cantik-cantik diperkosa sama laki-laki, tetapi tidak pernah tahu laki-laki itu siapa. Akhirnya pemerintah dari California memakai ratusan ribu, jutaan ribu dolar, lalu mencari siapa orang jahat yang memperkosa perempuan-perempuan gadis dan yang membunuh mereka. Akhirnya setelah 6 bulan ketemu yang memperkosa perempuan dan membunuh wanita-wanita itu adalah seorang profesor di University of Berkeley. Saya pernah khotbah di situ. Saya pernah khotbah di satu auditorium yang paling besar di UC Berkeley. Di situ ada lebih daripada 260 profesor Chinese. Universitas itu mempunyai profesor ribuan. Di antaranya 260 Chinese professor. 262个中国的教授在伯克利大学教书，几千个美国的教授
Dan akhirnya ditemukan seorang profesor yang umurnya 40 lebih, yang memperkosa anak perempuan sesudah itu dibunuh. Lalu saya tanya, Jiaosou? Bukan, Yesus. Hidupnya bukan profesor, hidupnya seperti binatang. Karena apa? Dia lupa dia dicipta oleh Tuhan. Manusia dicipta oleh Tuhan harus berbakti kepada Tuhan. Manusia dicipta oleh Tuhan harus bermoral kepada manusia. Manusia dicipta oleh Tuhan harus berpengharapan kekekalan. Bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan menurut janjinya hidup kekal. Saudara-saudara, apakah manusia dicipta oleh Tuhan dengan sifat agama sudah melangsungkan, sudah mempraktekkan sifat agama dengan baik? Tidak. Saya akan bicara 3 hal. Sifat kekekalan manusia setelah dosa jadi apa? Sifat berbakti manusia setelah berdosa jadi apa? Sifat moral manusia setelah manusia berbuat dosa jadi apa? Saudara perhatikan, sifat kekekalan manusia setelah manusia jatuh sudah tidak ada arah. Itu sebab engkau kalau tanya orang setelah mati kemana, saya mana tahu. Mudah-mudahan semua tidak ada arah. After the fall of man, our direction and our eternity has no direction, no purpose. We lost ourselves in eternity. Begitu banyak manusia tidak tahu mati kemana. Ada kekekalan? Ada. Kekekalan ada di mana? Tidak tahu. Jadi setelah mati bingung. Banyak orang sebelum mati, sebelum hembuskan napas terakhir menjadi gelisah, takut. Takut apa? Karena setelah mati tidak tahu kemana. Saya mau tanya hari ini, kalau malam ini mati engkau kemana? Waktu tsunami datang, di dalam 2 detik hancur, tabrak, tusuk besi, tusuk kayu, mati. Engkau ketawa ya? Kalau hari ini mati, masa hari ini mati? Saya masih muda kok, mungkin 50 tahun lagi. No, you never know. Engkau tidak tahu kabar mati. Saya mau tanya, kalau hari ini mati engkau kemana? Kalau engkau tanya saya mengetahui saya langsung pulang kepada Tuhan. Saya berserta dengan Yesus Kristus. Jangan main-main. Kalau kekekalan itu ada padamu dan engkau tidak ada arah, berarti hidup agamamu tidak beres. Setelah manusia jatuh, eternity has no direction. Kedua, setelah manusia jatuh, morality has no standard. Engkau berbuat baik. Apa itu baik? Ya, menurut hati nurani lah. Bin Liongsim. Ya. Saya ini hidupnya menurut Liongsim. Liongsimmu apa? Ya Liongsim. Liongsimnya maling sama Liongsim perampok sama nak? Nah sama. Cat ucat Liongsim. Maling ada Liongsimnya maling. Saudara-saudara, perampok ada Liongsimnya perampok. Hati nurani manusia sudah tidak beres. Itu sebab morality lost the standard, eternity lost the direction. We do not know where we are going. Kita mempunyai sifat agama karena kita mempunyai kegagalan. Tapi kegagalan kemana? Tidak tahu. Kita mempunyai sifat moral. Harus bagaimana moral? Tidak tahu. Standar moral bagaimana? Mesti seperti dia. Mesti seperti dia. Siapa yang cukup baik di Indonesia menjadi contoh seluruh rakyat? Siapa yang boleh menjadi contoh seluruh dunia? Pendiri-pendiri agama? Tidak. Orang yang mengatakan engkau boleh 4 istri, sendirinya 22. Siapa yang boleh menjadi contoh seluruh dunia? Hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Standar di mana? Di Yesus. Direksi di mana? Di Yesus. Eternity, no direction. Morality, no standard. Dan ketiga, apa? Pengharapan, no certainty. Pengharapan saya harap tidak ada kepastian, tidak ada sesuatu pegangan. Itu sebab manusia kasihan. Manusia hidup di dalam membius diri. Manusia cuma tahunya cari duit, untung lebih banyak. Kalau jadi Kristen bisa untung lebih banyak, Kristen lah. Engkau memilih agama karena engkau egois.
Engkau memilih agama hanya untuk mencari untung di dunia ini, matilah engkau dengan uangmu. Siapa mempunyai uang yang banyak bisa dibawa? Ada nggak? Adakah orang mempunyai uang banyak bisa dibawa? Bawa ke kuburan. Nanti kuburan dibongkar, maling datang curi kekayaanmu. Tidak ada satu orang bisa membawa kekayaan ke dalam kegagalan. Jangan sombong. Kita hanya debu yang dicipta sementara berapa puluh tahun. Berapa kaya pun tetap miskin. Satu kali di Jakarta 200 orang paling kaya berkumpul, suruh saya khotbah. Saya tak senang. Kenapa? Kenapa harus khotbah kepada orang kaya? Saya juga suka khotbah kepada orang-orang miskin, kepada pembantu-pembantu. Saya tidak dimiliki oleh satu golongan. Oh, yang kaya loh, yang undang engkau kaya. Saya bilang, so what? Mau apa? Lalu waktu itu pakai golden ballroom, 200 orang yang gede-gede, kebanyakan kolesterol, pakai dasi dan jas, sombong sekali duduk di situ. Lalu saya naik khotbah. Saya bilang, saudara-saudara, banyak tanah, banyak istri, banyak mobil, stop sombong. Wah, mereka, ini pendeta galak sekali ya. Ini pendeta Stephen Dong terkenal sekali, tapi ternyata judesnya, galaknya. Jangan kira kau banyak tanah. Ada yang 5.000 hektar, ada yang 2.000 hektar. Saya kasih tahu, tanah yang kau miliki beribu-ribu hektar, semua bukan milikmu. Tanah yang betul-betul milikmu sementara, yaitu 2 meter kali 1 meter. Tempat peti matimu saja. Di antara ada satu orang yang kaya luar biasa, sekarang masih hidup, sudah umur 90 lebih. Saya tidak sebut namanya. Dia jengger. Saya bilang jangan sombong. Jikalau you punya banyak istri, satu taruh sini, satu taruh sana, semua Tuhan lihat. Kau adalah penipu. Kau banyak uang, kau banyak istri, kau banyak tanah, tapi tidak ada satu yang engkau bisa bawa pergi berjumpa dengan Tuhan. Kecuali hari ini kau bertobat. Hari itu banyak orang kaya tunduk kepala, angkat tangan, bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya bukan datang menceritakan untuk menyenangkan engkau ya. Saya dikirim Tuhan untuk datang memberitakan yang paling penting kepada engkau. Amin. Setiap kali saya ke satu kota, mungkin saya anggap itu terakhir kali. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan datang lagi, itu bonus. Saya sudah berkhotbah di New York, di London, di Paris, di Berlin. Sudah berkhotbah di itu orang-orang tempat Irlandia, Skotlandia. Saya sudah berkhotbah di Tokyo, di Hong Kong, di Los Angeles, di San Francisco. Saya sudah tua, tapi saya berkata kepada engkau, setiap kali saya datang ke satu kota, saya tahu mungkin terakhir. Malam ini mungkin terakhir engkau ketemu muka saya. Mungkin terakhir kali engkau dengar khotbah saya. Kecuali engkau dengar lagi di TV. Itu ada khotbah-khotbah saya dulu yang engkau dengar. Tapi malam ini saya berkata kepadamu, engkau adalah manusia yang mempunyai sifat kekekalan, tetapi arahmu di mana engkau tidak tahu. Engkau adalah manusia yang dicipta mempunyai sifat moral, tapi standarmu di mana engkau tidak mengetahui. Engkau adalah manusia yang diberikan sifat pengharapan, tetapi pengharapan engkau tidak ada pegangan. Maka saya akan mengakhiri khotbah ini, dan saya akan berkata kepada saudara, semua kesulitan solusinya hanya satu, di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam pendiri agama yang lain, bukan di dalam orang-orang budayawan yang besar, bukan di dalam ahli pakar literatur, bukan di dalam semua pemimpin politik, militer, presiden, raja, atau semua jenderal. Mereka sendiri tidak tahu mau ke mana, kecuali Yesus Kristus berkata kepadamu, percayalah kepada Allah Bapa dan percaya kepada aku juga. Di situ arah berbakti. Yesus berkata, ikutlah aku, ambillah teladanku, pikulah kuku, karena kuku itu gampang adanya. Itulah standar moralitas. Engkau bukan mengikut siapa. Tidak ada seorang raja yang bisa menjadi teladan kita. Tidak ada satu presiden yang cukup menjadi teladan rakyat. Tidak ada satu orang pendiri agama yang hidupnya cukup beres. Semua berdosa. Hanya Kristus berkata, siapa di antara kamu
yang bisa menundukkan dosaku. Sampai hari ini tantangan itu belum pernah dijawab. Dia yang tidak berdosa menjadi standar moral manusia. Hanya Yesus Kristus yang berkata kepada engkau, ikut aku hidup, engkau juga akan hidup. Aku berada di mana, engkau pun akan berada di sana. Dia memberikan kepastian untuk arah dan pengharapan kita masing-masing. Karena apa? Karena Yesus mati bagi kita di atas kayu salib untuk mengganti dosa kita, untuk menerima hukuman dari Tuhan Allah, untuk dimaki caci, untuk dikutuk, untuk dibuang, dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu itu dia sedang menanggung dosamu dan dosaku. Di luar Kristus tidak ada juru selamat. Di luar salib Kristus tidak ada cara pengampunan. Di luar darah Yesus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Kristus tidak ada jalan yang baru dan hidup membawa kita menuju kepada surga. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun kembali kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Saya akan stop khotbah saya di sini. Kristus yang sudah mati dan bangkit, Kristus yang sudah naik di surga, Kristus yang akan datang, hari ini mengutus saya berkhotbah kepadamu. Engkaulah manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Sudahkah engkau mengenal Kristus? Maukah hari ini engkau buka hatimu menerima Yesus dan iman bertahan sampai mati setia mengikut Tuhan Yesus? Mau saudara? Barang siapa berkata, saya malam ini mengaku iman ini, menerima Kristus, membereskan sifat kekekalanku, membereskan sifat moralku, membereskan sifat pengharapanku, menjadi orang Kristen yang sejati. Ada orang demikian, angkat tangan saudara. Memelihara iman sejati sampai bertemu dengan Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau mau berkata, saya juga mengaku iman seperti ini sampai selama-lamanya. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Mau saudara? Mau saudara? Jadi saksi Kristus yang hidup di tanah Aceh. Muliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara, saya mau tanya, bisakah buka suara berdoa? Bisa tidak? Maukah berdoa? Jangan ikut saya ya, kau doa sendiri ya. Bicara sama Tuhan. Tuhan, saya sudah dengar firman malam ini. Saya sudah datang kepadamu. Saya sudah mengerti apa artinya perkataan-perkataan ini. Sekarang pelihara imanku. Kuat, setia, tekun, mengikut Tuhan. Sampai berjumpa dengan engkau. Mari kita berdoa. Semua buka suara. Semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada malam ini Tuhan telah berkata kepada kami, memberikan kebangunan rohani kepada kami, memberikan firman kepada kami, membawa kami datang untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami, nyatakan kuasa, kemuliaan, kekuatan untuk memelihara kami sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, peliharalah iman kami, setia kepada Tuhan, tekun mengikuti, tidak bergoncang, dan boleh diberkati oleh Tuhan. Dengar doa kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.